Semakin seru, semakin mendebarkan. Apalagi di episode ini banyak sekali kejutan-kejutan yang membuat penonton gemas. Dan selain kejutan, menurut Mimin, Shina yang di episode ini berubah baik kepada Gojin malah membuat penonton baper. Karena mulai terbangun chemistry-nya sebagai pasangan bersama Gojin. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 7 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Walaupun sempat kasar kepada Shina perihal kentang, nyatanya Gojin malah merasa tidak enak. Karena kejadian itu membuatnya mengingat masa lalunya bersama sang nenek ketika susah, yang sering memakan kentang. Dan hal ini mengindikasi bahwa sebenarnya masih ada perasaan baik di hati Gojin, walaupun di luar terlihat sombong dan angkuh. Selain itu, karena kejadian ini pula, Gojin jadi menunjukkan rasa pedulinya kepada Shina, walau ia gengsi untuk mengakuinya. Di sisi lain, Shina selalu saja terpikirkan tentang hidupnya yang tak lama lagi. Ia terlalu sibuk menyalahkan berbagai pihak, sampai akhirnya dia menyadari bahwa Gojin juga sama sepertinya saat melihat Gojin menonton sebuah film sendirian. Dan dia yang sekarang sekarat mulai berhenti menyalahkan siapapun, lalu mulai berpikir kalau penyakitnya adalah takdirnya. Shina yang sudah berhenti menyalahkan Gojin ini berubah 180 derajat sifatnya menjadi sangat baik dan seperti calon istri idaman. Tapi kebaikan tulus ini salah diartikan Gojin yang menganggap pasti ada satu rahasia yang disembunyikan Shina dari balik perilaku baiknya, yang mungkin akan menyakitinya. Nah, pada momen kebaikan ini, Shina sempat bertanya mengapa Gojin dahulu tidak menyukai bawang. Dan alasannya ada di balik kejadian puluhan tahun silam, di mana neneknya hampir setiap hari memasak bawang bombay karena tak memiliki banyak uang. Karena itu jugalah pada akhirnya Gojin kecil selalu dibully oleh teman-temannya, yang membuatnya trauma dengan semua yang berbau bawang bombay. Gojin yang berangkat kerja sendirian tak sengaja menabrak Yesun. Namun Yesun sangat terkejut karena Gojin tiba-tiba mengatakan maaf kepadanya. Nah, kata maaf ini dipelajari Gojin setelah ia diceramai oleh Shina sebelumnya saat sarapan bersama. Karena rupanya, Gojin tak pernah lepas memikirkan Shina, apalagi karena Shina tiba-tiba berubah di hadapannya. Kemudian scene berpindah ke Shina yang datang membawa banyak sekali makanan dan juga minuman. Dan ia membagi-bagikannya kepada banyak karyawan yang membuat mereka semua merasa bingung. Rupanya Shina melakukan semua ini karena ia memutuskan untuk berhenti bekerja akibat dirinya yang sudah pasrah dan akan bersenang-senang di hari-hari terakhirnya. Rupanya pada momen ini kita juga diberikan fakta menarik tentang dibalik jahatnya sifat Ma Eunjung. Rupanya dia melakukan pengkhianatan dengan imbalan uang karena dia terpaksa melakukan semua itu akibat suatu desakan misterius. Saat kembali ke rumahnya, Gojin mengamuk karena semua setelan pakaian bahkan Gucci dan sebagainya dirusak oleh Shina dengan cara membolonginya setiap 5,5 cm saat berupaya membalas dendam dahulu. Lalu di sisi lain, kita diberikan hubungan keluarga antara Baek Soo-young dan ayahnya yang ternyata tidak harmonis. Terlihat di sini perbedaan sifat keduanya, di mana ayahnya adalah tipe orang yang menghalalkan segala cara dan berorientasi tentang uang, sedangkan Soo-young lebih memperdulikan hati nuraninya ketimbang menghalalkan segala cara. Salah satu hal yang menjadi bukti akan hal ini adalah maksud dari ayahnya yang ingin mengakuisisi perusahaan Gotop Education secara paksa, namun Soo-young menolaknya. Karena perbedaan sifat inilah Soo-young selalu berusaha untuk secepatnya pergi dari ayahnya. Dan ayahnya sendiri memberikan ujangan sebelum kepergian Soo-young dengan mengatakan, jika kau menginginkan sesuatu maka kejarlah bagaimanapun caranya. Jika tidak bisa memilikinya maka hancurkanlah agar tidak ada yang bisa memilikinya. Mungkinkah kalimat tersebut adalah bocoran untuk sifat Soo-young pada episode selanjutnya ya? Setelah dia sakit hati saat Gojin lebih memilih Shina. Apalagi di sini ditunjukkan Soo-young ngebet banget buat kembali bersama dengan Gojin, bukan? Ingat, jika kita terlalu berharap tinggi, maka kita akan jatuh lebih menyakitkan. Dan harapan Soo-young ini juga pasti akan terbentur Shina yang semakin menyukai Gojin. Shina yang berhenti bekerja mengunjungi adik dan ayahnya untuk sekedar mengingatkan mereka dan berbuat baik kepada mereka jikalau Shina sudah tiada, walaupun kata-kata tersebut dibalut secara tidak langsung. Dan berhentinya Shina ini membuat Gojin semakin penasaran mengapa Shina melakukan hal tersebut, apalagi Shina juga selalu mengerjainya dengan kejam. Ia menemui detektif yang sekarang sudah resmi ia kontrak untuk meminta hasil penyelidikan tentang Shina. Namun sayang, detektif itu sama sekali tidak mendapatkan hasil karena tak ada sedikit pun indikasi Shina atau motif Shina melakukan hal kejahatan dengannya.
termasuk tidak ada motif yang mengindikasi kerjasama antara Shina dan juga Kang Min. Detektif itu pun memberitahu informasi kemanapun Shina pergi, berdasarkan alat pelacak yang dipasangnya pada ponsel Shina, namun tak juga mendapatkan hasil. Sampai ketika saat detektif itu menunjukkan berbagai foto yang diambilnya di rumah Shina, Go-jin melihat koper besar yang membuatnya berpikir Shina akan kabur darinya setelah berbuat semua kejahatan padanya. Dokter yang sedang asik mengobrol dengan perawatnya tiba-tiba didatangi oleh seorang pria tua yang marah karena ternyata anaknya mengidap kanker otak. Pria itu mengetahuinya dari hasil rumah sakit lain, padahal sebelumnya di rumah sakit itu anaknya baik-baik saja. Dan rupanya, semua terjadi akibat kesalahan perawat yang tidak sengaja menukar hasil tes Shina dan anak dari si pak tua ini yang juga memiliki nama mirip yakni Shinae. Jadi intinya sebenarnya Shina baik-baik saja karena hasil tesnya yang sebenarnya tidak mengidap kanker. Perawat itu pun langsung memberitahu Shina yang membuat Shina terkejut, tapi juga sekaligus merasa sangat senang. Karena saat ini dia baik-baik saja, jadi tak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Namun sayang, kebahagiaan itu terganggu ketika dia mengingat Go-jin yang selama ini sudah dia siksa karena ingin membalas dendam akibat menganggap kanker otaknya akibat bekerja dengan Go-jin selama setahun terakhir. Shina yang merasa tidak enak sekaligus merasa takut itu pun bergegas ke rumah Go-jin untuk diam-diam mengemasi barang-barangnya lalu menghilang dari hadapan Go-jin. Tapi ketika Shina hendak pergi, tiba-tiba Go-jin dari belakang memanggilnya dan di sini Go-jin masih berpura-pura lupa ingatan sampai akhirnya Go-jin membisiki Shina dan mengatakan bahwa sebenarnya selama ini dia tidak amnesia. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.